Race. Race adalah karakter pertama yang bisa kalian dapetin secara gratis di game Beast bagi racing dan jadi salah satu pebalap yang paling sering dipakai pemain. Dia punya skill yang namanya Burning Rubber yang saat diaktifkan bikin mobilnya melaju sangat cepat sambil ninggalin jejak api di lintasan. Jejak api ini bisa memperlambat lawan yang melewatinya, jadi Race bisa lebih gampang menjauh dan mempertahankan posisi yang paling depan. Dari segi penampilan, Race terlihat seperti gamer sejati. Dia memakai jaket hitam dengan garis merah, kaos putih bergambar tanda seru kuning, celana jeans robek, dan sepatu hitam dengan sol merah. Rambut coklatnya dibuat runcing dengan sedikit warna merah, sementara kacamata merahnya berada di dahinya. Menurut informasi dari wiki, Race bukan tipe pembalap yang suka banyak ngobrol. Dia lebih sering menghabiskan waktunya bermain game arcade, yang ternyata merupakan referensi ke game lain buatan Vector Unit yaitu Riptide GP2. Race juga punya seri balapan khusus bernama Scorsing Speedway. Menariknya, menurut seniman Vector Unit, Tim Swell, Race adalah karakter terakhir yang dibuat sebelum akhirnya dipilih menjadi tokoh utama di Beast bagi Racing. Bill Newton. Bill Newton adalah karakter utama sekaligus maskot dari seri game Hill Climb Racing. Sejak pertama kali muncul pada tahun 2012, penampilannya sudah beberapa kali berubah mengikuti perkembangan game. Versi paling awal muncul saat masa pengembangan, dengan penampilan yang masih sederhana dan agak berpiksel. Saat itu Bill memakai celana biru muda, sarung tangan oranye, sepatu ungu, serta rambut coklat muda dengan gaya yang cukup unik. Versi langka ini bahkan masih bisa ditemukan sebagai easter egg di beberapa rumah map di Haunted. Setelah itu, Bill mendapat desain kedua yang lebih mirip dengan penampilan yang sekarang. Ia menggunakan topi merah, kemeja merah terang, celana biru, dan sarung tangan hitam. Wajahnya juga terlihat lebih serius dibanding versi sebelumnya. Ketika Hill Climb Racing resmi dirilis pada September 2012, Bill kembali diperbarui menjadi versi yang dikenal oleh para fans sebagai Original Gangster. Pada versi ini, ia memakai topi merah, sweater merah, celana jeans biru, sarung tangan hitam, serta memiliki rambut dan janggut yang menjadi ciri khasnya selama bertahun-tahun. Perubahan terbesar terjadi pada tahun 2016 saat Bill mendapatkan desain modern. Ia kini memakai kemeja flannel warna kotak-kotak, celana jeans biru tua, rambut dan janggut yang lebih rapi, serta sepatu kets putih yang sudah terlihat usang. Menariknya, pada versi ini Bill tidak lagi memakai sarung tangan. Desain inilah yang kemudian digunakan sebagai penampilan resminya di Hill Climb Racing 2. Ada juga fakta menarik dari komunitas pemain yang menyebutkan kalau Bill dilarang masuk ke map Changier karena tempat itu dipenuhi kendaraan lamanya yang sudah rusak dan ditinggalkan. Jake atau yang memiliki nama lengkap Jacob Pressler adalah karakter utama sekaligus ikon dari game seri Subway Surf. Di Subway Surfer City, Jake kembali hadir sebagai tokoh utama dan menjadi karakter pertama yang langsung bisa dimainkan sejak awal permainan. Karena itu, Jake bisa dibilang sebagai wajah utama yang memperkenalkan dunia Subway Surfers kepada para pemain baru. Jake digambarkan sebagai remaja yang berani, penuh energi, dan selalu mencari keseruan. Ia sangat suka membuat graffiti, meskipun sering melakukannya di tempat yang tidak semestinya, seperti gerbong kereta contohnya. Karena hobinya itu, Jack terus dikejar oleh inspektur dan anjingnya, yang menjadi cerita utama dalam game Subway Surfers. Ia juga dikenal sangat percaya diri dan selalu yakin bisa melewati berbagai rintangan. Namun di sisi lain, Jack mudah bosan, kurang suka aturan, dan terkadang gampang kesel saat sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya. Dari segi penampilan, Jack memiliki rambut coklat, mata coklat, dan kulit pucat. Ia memakai rompi denim biru muda di atas hoodie putih dengan kaos merah di bagian dalam, celana jeans biru muda, serta sepatu hijau dan merah. Ciri khasnya adalah topi putih dengan pinggiran merah yang dihiasi tulisan namanya bergaya graffiti. Jack juga memakai hoverboard favorit bernama Tracer yang selalu menemaninya saat beraksi. Di Subway Surfer City, desain Jack mendapatkan sedikit pembaruan, seperti detail graffiti tambahan pada topi dan rompinya, serta beberapa perubahan kecil pada pakaiannya. Meski begitu, tampilannya tetap sangat mirip dengan versi klasik yang sudah dikenal para pemain selama bertahun-tahun. Selain itu, Jack juga memiliki beberapa skin khusus yang hanya tersedia pada waktu tertentu. Sebagai karakter paling populer dalam seri ini, Jack sering menjadi bahan berbagai teori dan cerita buatan fans di internet. Bob adalah karakter utama dalam seri game Robbery Bob, dan dikenal sebagai salah satu pencuri paling terkenal di dunia game mobile. Berkat kemampuannya yang hebat dalam menyelinap, mencuri, dan menghindari penjaga, ia mendapat julukan Man of Steel dan King of Sneak. Meski sangat berbakat,
Bob justru sering bernasib sial. Ia berulang kali terjebak dalam masalah, dimanfaatkan orang lain, atau dipaksa melakukan berbagai aksi pencurian demi menyelamatkan dirinya sendiri dari situasi yang rumit. Dari segi penampilan, Bob memiliki desain pencuri klasik yang sangat ikonik. Ia menggunakan baju bergaris hitam putih, masker hitam, dan topi abu-abu yang selalu menutupi kepalanya. Rambut serta alisnya yang berwarna oranye membuatnya mudah dikenali. Seiring berjalannya game seri Robbery Bob, desainnya juga mengalami banyak perubahan. Awalnya ia terlihat seperti pria dewasa, lalu tampil lebih muda di seri berikutnya, hingga akhirnya digambarkan sebagai remaja dalam Robbery Bob The Sequel. Cerita Robbery Bob biasanya dimulai setelah ia dibebaskan dari penjara. Namun bukannya hidup tenang, ia malah dipaksa melakukan berbagai perampokan untuk kepentingan orang lain. Dari situlah petualangannya dimulai. Bob harus menyusup ke berbagai tempat seperti rumah mewah, kantor, hingga laboratorium rahasia sambil menghindari polisi, anjing penjaga, kamera keamanan, laser, dan berbagai jebakan lainnya. Di balik semua kesialannya, Bob adalah pencuri yang sangat cerdas. Ia pandai berimprovisasi, memanfaatkan benda di sekitarnya, menggunakan penyamaran, serta memiliki kecepatan dan kelincahan yang luar biasa. Meski berprofesi sebagai pencuri, Bob sebenarnya bukan sosok yang benar-benar jahat. Ia lebih sering menjadi korban keadaan dan hanya berusaha keluar dari masalah dengan cara yang ia kuasai. Dave. Crazy Dave atau yang memiliki nama lengkap David Christopher Blessing III adalah salah satu karakter paling ikonik di dalam seri Plants vs Zombie. Ia berperan sebagai tokoh pendukung yang selalu membantu kalian menghadapi serangan zombie. Di game Plants vs Zombie, Dave bertugas memperkenalkan level, menjelaskan berbagai semi minigame, serta memberikan petunjuk penting selama permainan. Bahkan ia sempat hampir mengungkap kelemahan terbesar Dr. Zomboss sebelum akhirnya diculik oleh bunga zombie. Penampilan Crazy Dave sangat mudah dikenali. Ia selalu memakai panci masak di kepalanya dan memiliki ekspresi wajah yang terlihat nyeleneh. Cara bicaranya juga unik, karena lebih sering terdengar seperti gumaman atau kata-kata acak yang sulit dipahami. Meski begitu, Dave adalah sosok yang sangat membantu. Ia juga menjalankan toko bernama Crazy Dave Twin Dickies. Dari belakang mobilnya, tempat kalian bisa membeli berbagai upgrade tanaman, pertahanan tambahan, dan item untuk Kitchen Garden. Dave sering dianggap sedikit gila karena kebiasaan-kebiasaannya yang aneh. Dia suka memakan makanan yang jatuh ke lantai, berbicara tidak jelas, dan kadang muncul tiba-tiba di tempat yang tidak terduga. Namun di balik semua tingkah aneh tersebut, sebenarnya ia adalah orang yang jenius. Sebagai penemu, Crazy Dave juga memiliki kemampuan luar biasa di bidang teknologi dan sains. Dia berhasil menciptakan berbagai mesin canggih, termasuk Penny sang mesin waktu yang terkenal di Plants vs Zombie 2. Selain itu, dia juga membuat berbagai banyak robot, kendaraan, dan penemuan unik lainnya. Carl Johnson atau yang lebih dikenal sebagai CJ adalah tokoh utama dalam game Grand Theft Auto San Andreas. Dia lahir dan besar di kawasan Kenton, Grove Street, Los Santos, bersama kakaknya Sweet, adiknya Kendall, serta mendiang saudaranya Brian. Sejak muda, CJ sudah mengenal kehidupan jalanan dan menjadi bagian dari geng Grove Street Family bersama teman-teman dekatnya, yaitu Big Smoke dan Ryder. Setelah kematian Brian, CJ memutuskan meninggalkan Los Santos dan pindah ke Liberty City untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Selama beberapa tahun, ia bekerja sebagai pencuri mobil. Namun semuanya berubah ketika ia menerima kabar bahwa ibunya, Beverly Johnson, telah dibunuh. Peristiwa itulah yang membuatnya kembali ke Los Santos dan tanpa disadari menjadi awal dari petualangan terbesar dalam hidupnya. Di awal cerita, CJ digambarkan sebagai sosok yang cukup santai. Dia sering mencoba menghindari masalah, namun berbagai kejadian yang ia alami membuatnya berkembang menjadi pribadi yang lebih dewasa, kuat, dan bertanggung jawab. Selain jago bertarung, CJ juga memiliki bakat luar biasa dalam berbisnis. Sepanjang permainan, dia berhasil membangun berbagai usaha, membeli properti, mengelola aset, hingga terlibat dalam bisnis kasino. Kakinoko yang lebih dikenal sebagai Shadow adalah tokoh utama dalam game Shadow Fight 2. Sebelum menjadi makhluk bayangan, ia merupakan seorang prajurit legendaris yang ditakuti dan dihormati di seluruh dunia karena kemampuan bertarungnya yang luar biasa. Tidak ada lawan yang mampu mengalahkannya. Namun, karena merasa tak lagi memiliki tantangan, kesombongan mulai menguasai dirinya. Demi mencari lawan yang kuat, ia memutuskan membuka gerbang bayangan atau Gates of Shadow, sebuah gerbang larangan yang telah lama disegel oleh para leluhurnya. Keputusan itu menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Saat gerbang terbuka, para iblis yang terkurung di dalamnya berhasil lolos ke dunia. Dalam sekejap, energi kegelapan dari gerbang merenggut tubuh fisiknya dan mengubahnya menjadi sosok bayangan hidup.
Menyadari bencana yang telah ia sebabkan, Shadow dipenuhi rasa penyesalan dan bertekad memperbaiki semuanya. Sejak saat itu, ia memulai perjalanan panjang untuk memburu para iblis yang telah ia lepaskan. Tujuannya ialah merebut segel milik mereka dan menggunakannya untuk menutup kembali gerbang bayangan. Meski mengetahui bahwa mengalahkan para iblis tidak akan mudah, Shadow tetap melanjutkan perjuangannya demi menebus kesalahannya dan menyelamatkan dunia. Sebagai petarung, Shadow menguasai berbagai jenis senjata dan teknik bela diri. Dia mampu beradaptasi dengan cepat terhadap gaya bertarung lawannya dan memanfaatkan setiap kesempatan dalam pertempuran. Setelah berubah menjadi makhluk bayangan, ia juga memperoleh kekuatan supranatural yang membuat kecepatan, refleks, daya tahan, dan kemampuan tempurnya jauh melampaui batas manusia. Barry Strickfish. Barry Strickfish adalah tokoh utama sekaligus wajah dari game Jetpack Joyride. Dia juga menjadi salah satu karakter paling terkenal yang pernah diciptakan oleh Halfbrick. Selain muncul di Jetpack Joyride, Barry juga menjadi karakter utama dalam game lain seperti Monster Dash dan Age of Zombie. Karena sering muncul di berbagai game Halfbrick, banyak pemain menganggap Barry sebagai maskot tidak resmi dari studio tersebut. Barry digambarkan sebagai pria biasa yang menjalani kehidupan yang cukup membosankan. Namun di balik itu, ia memiliki jiwa petualang yang besar, sangat berani dan sering bertindak tanpa banyak berpikir. Sifatnya yang santai, nekat, dan sedikit nyeleneh membuatnya selalu siap menghadapi situasi berbahaya. Saat orang lain memilih menjauh dari masalah, Barry justru sering langsung terjun ke dalamnya. Petualangannya dimulai ketika ia menemukan sebuah laboratorium rahasia milik Legit Research yang sedang mengembangkan berbagai teknologi canggih. Di sana, Barry melihat mesin gun jetpack eksperimental dan langsung tertarik untuk mencurinya. Keputusan spontan tersebut membuatnya harus kabur sambil menghindari berbagai rintangan berbahaya seperti laser, rudal, sengatan listrik, dan berbagai jebakan teknologi tinggi lainnya. Dari segi penampilan, Barry sangat mudah dikenali. Ia mengenakan kemeja putih, dasi, dan celana panjang gelap yang membuatnya terlihat seperti pekerja kantoran biasa. Rambutnya selalu tersisir rapi, sementara kumis tebalnya menjadi ciri khas yang paling ikonik. Dalam beberapa versi, ia juga terlihat memakai kacamata hitam yang membuatnya tampak semakin percaya diri. Sepanjang petualangannya, Barry tidak hanya menggunakan mesin ke jetpack. Ia juga bisa mengendarai berbagai kendaraan unik dan perlengkapan futuristik yang ditemukan di laboratorium. Jimmy Hopkins. Jimmy Hopkins adalah tokoh utama dalam game Bully. Ia merupakan remaja berusia 15 tahun yang dikenal sering terlibat masalah dan telah dikeluarkan dari beberapa sekolah karena perilakunya yang sulit diatur. Setelah ibunya menikah lagi dan pergi berbulan madu, Jimmy dititipkan di Bulworth Academy, sebuah sekolah asrama yang terkenal dengan murid-murid nakal, aturan ketat, dan berbagai konflik antara kelompok siswa. Di awal cerita, Jimmy terlihat sebagai anak pemberontak yang tidak suka diatur dan sering terlibat perkelahian. Namun seiring berjalannya cerita, kalian bisa melihat bahwa ia sebenarnya bukan orang yang jahat. Di balik sikapnya yang kasar, Jimmy memiliki rasa keadilan yang luar biasa dan sering membantu siswa yang menjadi korban perundungan. Ia sangat tidak suka melihat orang yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Dari segi penampilan, Jimmy sangat mudah dikenali. Dia memiliki kepala pelontos, ekspresi percaya diri, dan mengenakan seragam khas Bulworth Academy yang terdiri dari blazer coklat, kemeja putih, dasi, dan celana abu-abu. Penampilannya yang sederhana justru menjadi salah satu ciri khas yang paling diingat para pemain. Salah satu kelebihan terbesar Jimmy adalah kemampuannya bergaul dengan berbagai kelompok di Bulworth, mulai dari bullies, nerds, preppies, greasers, hingga jocks. Selain itu, ia juga merupakan petarung yang sangat tangguh dan bisa mempelajari berbagai teknik bela diri sepanjang permainan. Di luar pertarungan, Jimmy mengikuti berbagai pelajaran sekolah yang memberinya kemampuan baru serta sering menggunakan sepeda untuk menjelajahi sekolah dan kota Bulworth. Granny. Granny adalah karakter utama sekaligus ikon dari game horror survival Granny. Ia menjadi salah satu antagonis paling terkenal di dunia game mobile karena penampilannya yang menyeramkan dan kemampuannya memburu pemain tanpa henti. Dalam permainan, Granny digambarkan sebagai nenek tua yang kejam dan tidak memiliki belas kasihan. Dia menculik korbannya lalu mengurung mereka di dalam rumah tua miliknya yang penuh jebakan, lorong rahasia, dan berbagai misteri. Pemain harus mencari cara untuk kabur sebelum waktu yang diberikan habis. Kalian harus mencari belakangnya yang tajam, bisa mendengar hampir semua suara, mulai dari benda yang jatuh, pintu yang terbuka, hingga suara langkah kaki yang terlalu berisik. Jika mendengar suara mencurigakan, Granny akan langsung menuju sumber suara tersebut. Karena itulah, kalian harus bergerak dengan sangat hati-hati dan sebisa mungkin menghindari kebisingan. Dari segi penampilan, Granny memiliki sosok yang sangat mengerikan. Wajahnya pucat, matanya putih, tanpa pupil, dan rambut putihnya terlihat kusut serta tidak terawat. Ia mengenakan gaun panjang tua yang sudah usang dan compang-camping.
Penampilannya yang menyeramkan sangat cocok dengan rumah tua gelap yang terbengkalai dan menjadi tempat tinggalnya. Sepanjang permainan, Granny terus berpatroli di seluruh rumah untuk mencari korbannya. Ia selalu membawa tongkat baseball kayu yang digunakan untuk melumpuhkan siapa saja yang tertangkap. Meski kalian bisa menjatuhkannya sementara dengan senjata atau jebakan tertentu, Granny tidak bisa dikalahkan secara permanen. Setelah beberapa saat, ia akan bangkit kembali dan melanjutkan perburuannya.